lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas Amin Rais, Bang. Kenapa Bapak Ada itu? proyek apa lagi beliau ini? Amin Rais kan sekarang YouTuber juga, Bang. Oh gitu? Iya, Kalah jadi kemarin pas 13 Mei itu Pak Amin Rais ini posting monolog. Oke. Judulnya Jangan Sampai Prabowo Berhasil. Hah? Begitu judulnya. Gimana tuh? Judulnya Dia begitu. menyerang Prabowo nih? Wah, tapi sepertinya clickbait. Sepertinya di Oh. judulnya itu Biasa kan clickbait. kalau video Iya. judul harus yang mancing gitu. Ya, jangan sampai Prabowo berhasil. Isinya tuh apa sih? Isinya ya kurang lebih menyindir Pak Jokowi ya, Bang. Oh lagi. Iya, karena di awal dia kasih disclaimer. Ini maksudnya bukan saya menyerang Pak Prabowo ya, tapi maksudnya tuh Jokowi yang berharap Pak Prabowo tidak berhasil. Lah judulnya? Iya, jangan sampai Prabowo berhasil. Tapi maksud dia adalah Pak Jokowi yang mengharapkan itu. Bukan dianya. Bukan dia. Kata dia. Iya, itu di Amin disclaimer Rais ini awalnya. dosen loh. Mm-mm. Nggak tahu masih atau enggak ya. Cuman maksud saya dia orang pintar, dia doktor. Iya. Lalu Masa bikin judul kayak begitu? Ya, kayaknya begitu. nggak melihat latar belakang deh Bang. Kalau emang mau bikin clickbait aja sih. Maaf ya Pak Amin ya. Ya, jadi Dari UGM loh. iya. Iya, emang ya. Dokter dari UGM. Enggak, Oke, dokternya sih dari Amerika bahkan. Oke, anyway. Oke. Apa? Kenapa dia bilang apa lagi? Dia nih? menyindir, tapi menyindirnya tuh dengan cara awalnya Pak Amin Rais ini ngasih cerita, Bang. Oke. Jadi dia cerita nih, Bang, di universitas ternama itu ada rektor. Rektornya ini sudah menjabat selama 10 tahun alias 2 periode. Lalu kan harus diganti tuh sama rektor yang baru. Terus akhirnya ditanya dong, Pak, siapa yang berhak mengganti Bapak gitu. Terus rektornya jawab, Mr. X. Ditanyalah rektornya, kenapa Mr. X? Terus si rektor yang menjabat ini bilang, iya, dia aja karena dia tuh tidak seintelektual dan se-famous saya. Intinya kalau bahasa anak mudanya gitu ya. Tidak se-famous saya, jadi nggak apa-apa Mr. X aja. Nah, cerita itu dijadikan sebagai sindiran. Analogi. Nah, lah. analogi. Katanya, ini coba kita, dari cerita ini coba kita analogikan kalau itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi yang 10 tahun. Jadi yang 10 tahun itu Pak Jokowi. Mr. X-nya Pak Pak Prabowo. Jadi istilahnya yang Mr. X bawa istilahnya dia kan mah kurang kompeten tuh kayak Enggak, ini bukan tuh. cuma kompeten. Istilah dia tadi apa? Tidak. Se-intelektual. Tidak seintelektual. Itu Secara- buat itu buat Pak Prabowo istilahnya. Iya. Istilahnya. Jadi dengan sengaja Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo karena Pak Prabowo itu tidak Sepopuler dan sepopuler seintelektual dia. Pak dan Jokowi. seintelektual dia. Kata Pak Iya, Amin. Kata Pak Amin. Kata Pak Amin mengenai Pak Jokowi. Iya. Ya, kata Pak Amin di ceritanya itu, yang si rektornya ini bilang gini, kalau dia menggantikan saya, nama saya akan tetap dikenang. Dia tidak akan bisa melampaui pencapaian saya. Itu analogi ceritanya Pak Iya. Amin. Kayak lu mah selalu di bawah gua lah. Nggak Iya. mungkin Iya. lu bisa. Jadi kalau Prabowo jadi presiden, orang akan tetap mengenang Pak Jokowi. Jokowi. Gitu. Dan Prabowo akan selalu berada di bawah Pak Jokowi. Iya. Nah, katanya kan gini juga, Pak Amin juga bilang, katanya gini, Bang, Pak Jokowi ini kan awalnya impiannya kan mau jadi presiden 3 periode, gagal. Akhirnya sekarang dia pakai strategi 3 kaki. Yang pertama, dia masuk ke kabinet Pak Prabowo, jangan sampai Pak Prabowo berhasil. Jadi diacak-acak tuh kabinetnya Pak Jadi Prabowo. dia dengan sengaja Iya, masuk ke pemerintahannya Prabowo Iya, dan berusaha agar achievement Pak Prabowo itu nggak terjadi. tidak berhasil. Diacak-acak. Acak-acak. Nah, yang kedua itu menjadikan Partai Coklat itu patuh dan setia ke Pak Jokowi, bukan ke Pak Prabowo. Partai Coklat tahu kan? Partai Bang? Coklat. Tahu kan? Ya, Siapa? itu. Ya, siapa? Polisi. Polisi. Iya. Jadi udah ngacak-ngacak. Terus? Kedua menggunakan Polisi. polisi Sebagai alat. ya. sebagai alat. Iya. Oke. Jadiin patuh dan setia. Yang ketiga, pokoknya gimana pun caranya, Mas Gibran ini harus menjadi presiden tahun 2029 sampai 2034. Oke. Gitu. Oke, kita lihat satu persatu nih. Ini Oke. udah selesai tuh. Udah, Itulah ini isinya. itu isi salah satu dari isinya. Oh, salah satu, masih ada yang Karena lain. videonya 6 menit. Oke, 6 menit. ini dulu deh, Lumayan. ini dulu ya. Ini Ini dulu. Tapi pertama-tama saya mau tanya sama kalian para bocil ini. Oke. Bocil sotoy. Udah bocil, sotoy lagi. Saya mau nanya. Kalian tahu Amin Rais gak sih? Akademisi.
Dan politik. Well, mantan ya. ketua MPR. MPR. Oke. Terus? Iya itu. Oke. Amin Rais itu pernah punya nama yang sangat besar Oke. di era-era transisi dari era Orde Baru ke era Reformasi. Amin Rais di masanya ketika di Orde Baru nih, ketika saya masih menjadi wartawan dan menjadi dosen lagi itu dikenal sebagai seorang yang luar biasa kritis, berani, ya. Dia memimpin massa itu luar biasa. Oke. Makanya orang tuh mengagumi dia ketika itu. Dia berani melawan Soeharto. Ketika Soeharto adalah seorang presiden yang sangat otoriter kan. Nah, di antara orang-orang sipil yang ada saat itu, salah satu yang paling berani itu adalah Amin Rais. Oke. Makanya ketika jatuh Soeharto, Amin Rais itu dielu-elukan. Dia bahkan sempat sebetulnya pernah disebut-sebut sebagai salah satu calon penggantinya Soeharto. Tapi nggak jadi ya. Karena dia memberi kesempatan buat Gus Dur. Enggak, jatuhnya Soeharto diganti oleh pengganti Soeharto siapa? B.J. Habibie. Iya. Maaf ya, aku sejarah agak kurang. Kita harus review lagi. Saya senang bahwa orang masih ingat bahwa habis Soeharto sempat ada B.J. Habibie baru Megawati. Baru kemudian B.J. Habibie terus kan nggak diterima tuh pertanggungjawabannya oleh DPR. Ya, karena DPR-nya disusupi nih oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, jadi dia bilang saya nggak maju lagi deh jadi calon presiden pada tahun 99. Iya. Nah, yang kemudian menjadi presiden adalah mula-mula sebelum Megawati adalah Gus Dur. Iya, Gus Dur ya. Itu yang tadi saya bilang. Sebetulnya Amin Rais juga sempat disebut-sebut sebagai salah seorang calon presiden pengganti B.J. Habibie. Kalau dengan B.J. Habibie dia tuh hubungannya baik. Amin Rais ini. Tapi kemudian Habibie mundur, orang bilang Amin Rais mau maju nggak? Amin Rais bilang Enggak lah, udah Gus Dur. Enggak lah, Gus Dur yang maju, yang jadi presiden. Tapi saya mau mengatakan sedemikian powerfulnya si Amin Rais. Dan bahkan Amin Rais pula yang menjatuhkan, menggulingkan, melengsarkan Gus Dur. Jadi saking maksudnya pengaruh intelektualitas beliau ini tuh sampai secara nggak langsung bisa mampu loh sampai menggeser dan melengsarkan seorang Soeharto gitu loh mungkin ya. Pertama Soeharto. Kemudian dikatakan juga dia yang bertanggung jawab atas mundurnya. Bukan B.J. Habibie, si Gus Dur. Oh, jadi dilengsarkan oleh dia. Jadi saking sepowerful, benar-benar seberpengaruh itu. Itu. Jadi kita lagi itu melihat Amin tuh memang luar biasa. Dia nulis setiap minggu di Harian Republika. Ketika itu saya menjadi wartawan Republika dan ketika itu kayak buku apapun dari Amin Rais tuh dibeli. Saya beli. Cuma memang dia bikin kesalahan. Tuh dia salah kalkulasi. Ketika ada pemilihan presiden pengganti Megawati, kan jadi gini, Habibie itu menyatakan tidak mengajukan diri tahun 99. Jadi yang maju adalah Gus Dur. Gus Dur diturunin sama Amin Rais. Sebenarnya bukan oleh Amin Rais dan kawan-kawan ya. Penggantinya adalah Megawati. Selesai nih tahun 2004. Kan pemilu lagi. Amin Rais maju sebagai capres. Waktu itu dia sudah punya partai yang namanya Partai Amanat Nasional. PAN. Dia pikir dia masih sepopuler tahun 99. Kalau tahun 99 orang bilang gini deh. Kalau tahun 99 untuk menggantikan Habibie Amin Rais maju, mungkin menang dia. Bisa menang lah ya. Tapi dia gak maju ketika itu. Dia baru maju tahun 2004. Ketika 2004 dia maju sebagai capres, orang udah gak lagi melihat dia sebagai tokoh utama. Udah ada SBY waktu itu. Maka SBY lah yang menang. Nah, sejak saat itulah dia menjadi orang yang sangat bitter, pahit. Kayak ada akar kepahitan gitu ya. Kepahitan. Kayak ngomel terus akhirnya dia sendiri keluar dari PAN, bikin partai Umat kalau nggak salahnya namanya. Dan sangat anti Jokowi. Sepanjang 10 tahun kepemimpinannya Jokowi itu kayak nggak pernah benar, ya. Nah, jadi makanya ketika Anda bilang tadi Agra bilang
Ini ada Amin Rais lagi ngomong. Apa lagi nih? Oh my God. Tapi emang yang aku tahu pembenci Jokowi aja. Kalau dari kacamata kita Gen Z ya, taunya pasti bagian itunya. Memang dia pembenci Jokowi. Benci banget apapun pokoknya tim Indonesia nasional kalah, itu yang salah Jokowi. Enggak. Itu saking ininya, saking semua serba salah. Nah, jadi kita bisa paham nih kalimat-kalimat dia kan tadi yang Egra kutip ya. Yang kali ini dia mengatakan ini ada 2 rektor. Analogi rektor ya. Dan dia dengan sengaja masuk ke kabinet Prabowo. Dia pertama milih Prabowo karena dia bilang Prabowo tuh nggak akan pernah lebih populer dan lebih intelektual dari dia. Kesannya. Jadi intinya analogi rektor dan soal yang berada di 3 kaki itu loh ya. Iya, strategi 3 kaki. Jadi dia masuk, dia acak-acak kabinetnya. Jangan sampai Pak Prabowo berhasil. Terus pakai yang Partai Coklat jadi alat. Kapolri kan ini kan menurut saya sih agak kurang ajar kan ya. Maksud saya gini, kalau Anda menuduh Jokowi mengacak-acak Prabowo, kabinet Prabowo, apa yang dia yang diacak-acak? Apa yang diacak-acak? Buktinya apa? Buktinya mana? Bahwa dia mengacak-ngacak. Ayolah Pak Amin Rais. Ini kayak dia duduk terus dia kayak meracau, tahu nggak istilah meracau? Ya kayak ngigo. Ya. Dia ngacak-ngacak. Kalau ditanya buktinya apa Pak Amin? Dia ngacak-ngacak. Ngacak-ngacak aja. Buktinya Pak, iya ngacak-ngacak gitu. Masa kamu nggak lihat? Enggak, kita justru bertanya. Kita kan minta bukti gitu. Kedua, dia bilang Kapolri bukan Kapolri ya. Partai Coklat. Apa? Partai Coklat mengacak-acak juga? Enggak, Partai Coklat katanya biar lebih setia sama Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Agar lebih setia. Jadi polisi itu nggak tunduk sama Prabowo tapi tunduknya sama Pak Jokowi. Ini penonton apa buktinya ini? Terus satu lagi? Tidak ada. Satu lagi pokoknya dengan sekuat tenaga Mas Gibran harus jadi presiden 2029. Dan tiba-tiba tahun 2029 ya barangkali Pak Jokowi punya harapan bahwa kita juga kita nggak bisa bantah lah. Tapi kita juga nggak bisa bilang apa buktinya ya. Tapi yang penting adalah kalaulah Pak Jokowi ingin agar Gibran itu bisa menjadi calon presiden, ya bagus-bagus aja kali. Oke-oke aja sebenarnya. Tapi sekuat tenaga. Enggak deh. Semuanya diterabas. Kayak ada pokoknya sekuat tenaga gimana caranya. Gitu. Agar. Maksudnya even misalnya ketika beliau nih Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, Bang, kan itu pasti ada beberapa peraturan perundang-undangan. Nah, istilahnya itu diterabas aja itu undang-undangnya gitu loh. Menurut dia. Pak Amin gitu. Tapi kembali makanya kalau kita ingat-ingat memang Pak Amin ini bencinya setengah mati. Barisan sakit hati istilahnya. Sama Pak Jokowi. Kita bisa paham juga ya. Tapi ini kan jadi memalukan. Saya yakin video kayak gini pasti banyak yang nonton kan. Karena Amin Rais gitu kan. Dan Pak Amin ini juga menyinggung nggak cuman itu ya yang soal tadi Partai Coklat. Ya jadi di video itu Bang, si Pak Amin ini juga menyinggung soal rekam medis kesehatan jiwanya Pak Jokowi. Rekam medis kesehatan jiwa Bang. Intinya Pak Amin tuh bilang kayak ini juga Pak Jokowi ini emang kejiwaannya terganggu gitu. Terganggu. Intinya jadi di video itu si Pak Amin ini mengutip gini. Jadi ada salah satu anggota DPD katanya namanya Pak Tamsil Lindrung. Pak Tamsil ini ceritanya bikinlah surat terbuka ke Pak Jokowi soal mana nih pemeriksaan kesehatan jiwa seorang presiden gitu. Jadi dia kayak mengajukan surat terbuka lah. Pak minta surat ini dong istilahnya gitu. Nah di surat itu si Tamsil ini nulis. Jadi kayak bukan dia lah yang minta. Tapi ada salah satu organisasi atau forum ya kalau nggak salah. Itu namanya Poros Transisi Indonesia. Jadi si Poros Transisi Indonesia ini minta Pak Jokowi menunjukkan catatan rekam medis kesehatan jiwanya beliau sebagai seorang presiden. Gitu. Terus di akhir tentang yang rekam medis kesehatan jiwa ini Pak Amin bilang, sayang sekali seperti halnya tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, Jokowi juga tidak pernah mau menunjukkan rekam medis kesehatan jiwanya. Itu masuknya ke privacy gak sih Bang? Maksudnya kayak maksudnya gini loh Bang, sampai seorang Pak Amin nih nyinggung rekam medis kesehatan jiwa presiden ngapain gitu. Jadi gini, kalau kita bicara kalau lah ya.
kalau misalnya memang ada indikasi Jokowi itu tiba-tiba suka nyanyi sendiri. Oke. Ya. Kita juga gak sih? Kita juga sering di kamar mandi. Jokowi misalnya harusnya ke Bandung, dia malah ke Jakarta gitu kan. Oke. Pokoknya maksud saya adalah ada indikasi-indikasi yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia kayaknya nggak terlalu beres ya kejiwaannya. Iya, iya. Misalnya begitu ya. Iya. Itu barangkali menjadi wajar juga. Tapi juga bertanya juga sama orangnya dong. Ya kan? Iya. Kan ada misalnya KPU. KPU bisa ditanya, Pak KPU, Bu KPU. Dulu tuh ketika Pak Jokowi mencalonkan jadi diri, presiden, udah diminta nggak rekam medisnya? Ya? Iya sih, benar. Karena kalau saya dulu ketika jadi calon anggota legislatif, itu sih ada tuh. Kita harus bikin surat yang menunjukkan bahwa kita sehat fisik sama jasmani rohani. Tapi artinya yang pegang tuh bukan seperti saya bilang, Anda sebaiknya memintanya tidak kepada Pak Jokowinya dong. Iya, misalnya KPU, gini, kalau Pak Jokowinya sebetulnya terganggu kesehatan mentalnya, kan dia pasti nggak mau ngasih lihat juga kan? Iya benar. Masa jujur kan nggak mungkin. Iya memang saya punya persoalan dengan kesehatan. Nanti jadinya terjadinya dikatain ini pick me atau kayak gimana? Iya. Iya lagi. Iya kan? Iya kan? Nah, self diagnose. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa ada isu itu sih? Maksud saya kalau Anda bertanya tentang sesuatu kan mesti ada alasannya. Iya. Kenapa Anda harus bertanya tentang kesehatan jiwa ya? Iya, kesehatan jiwa. Jadi mungkin nggak ada alasan spesifik ya. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja. Karena namanya memang beliau nih pada dasarnya sudah ada di barisan sakit hati pasti. Bener. Karena kan kemarin yang disinggung ijazah Bang. Terus beliau nih ngelihat ijazah nggak ditunjukin nih, coba deh rekam medis kesehatan jiwa gitu kan, pasti ini nggak dikasih, maksudnya nggak digubris sama Pak Jokowi, makin jadi beliau ini kayak lo mana istilahnya beliau nih ngomong udah ijazah nggak ditunjukin, rekam medis nggak ditunjukin, mana nih si Pak Jokowi gitu. Nanti mulai macam-macam, minta akte kelahiran, banyak ya, minta kartu keluarga, minta sertifikat tanah, akad nikah dan segala macam. Aduh, ini kacau sih. Kacau. Saya sedih karena begini. Saya itu dulu memang berharap Pak Amin Rais jadi presiden. Oke. Dulu. Pernah berharap ya. Dan saya mendukung, saya ceritakan tadi kan. Semua tulisan dia saya kumpulin, semua buku yang ditulis oleh dia, yang dicetak ya, buku-buku cetak yang ditulis oleh dia saya kumpulkan. Tapi belakangan saya bakar semuanya. Oke. Saking menyesal saya gitu. Jadi bayangkan itu awal 2000, sekarang 2025. Kan 25 tahun tuh ya. Itu bisa yang dulu sekagum apa saya terhadap Pak Amin Rais. Sekarang apalagi dengan cerita ini menurutku agak extraordinary nih Grasin. Yang ini nih. Bukan extraordinary gak sih Bang? Emang ekstrim gitu loh. Oke. Gak bisa gini. Kalau dia cuma ngomong tentang Pak kayak Bu Mega nih. Kan tiba-tiba komentar. Pak Jokowi udah kasih lihat aja lah ijazahnya gitu ya. Kita juga bilang ini si Bu Mega ngapain juga ngomong gini ya. Tapi masih relevan lah. Ya kayak udahlah gitu. Ya udahlah. Ini tiba-tiba bicara tentang kesehatan jiwa. Rekam medis kesehatan jiwa dan udah bilang tadi ngajak ngobok-ngobok pemerintahannya Jokowi, kabinet Pak Prabowo. Pemerintahannya Prabowo, kepolisian dia manfaatkan, terus mau agar Gibran jadi presiden nanti calon wakil presiden. Itu masih lumayan sih karena masih nyambung. Apa? Jadi dia bilang Pak Jokowi ini bahaya nih orang nih. OCCRP itu. Nah, bahas OCCRP lagi. Kemana-mana Bang jadinya. Gitu. OCCRP itu sudah mendeklar kalau Jokowi itu sebagai pemimpin terburuk nomor 3. Dia bilang gitu. Ini transkrip suaranya. OCCRP. Ini ya. OCCRP, tolong ditunjukkan. Bahwa OCCRP sudah menetapkan Jokowi sebagai pemimpin terburuk nomor 3 di dunia. Saya kira sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh manusia yang sangat korup dan catatan medisnya juga tidak Bang, jelas. beliau ini nggak pakai
beliau ini nggak pakai data yang pernah diomongin sama OCCRP, bahwa OCCRP ini kan memang sudah menegaskan mereka nggak pernah keluarin statement itu. Nggak tahu kali, nggak update mungkin. Kayak dia nggak punya asisten kali Pak Amin ini. Iya, dia nggak diingetin. Jadi dia cuma ingat. Saya bukan orangnya Pak Amin. Jadi kayaknya OCCRP pernah bilang begini deh. Iya. Ya. Tapi terus kalau kita kan harus kita cek dan cek karena ada internet kan browsing aja. Bener nggak sih gitu? Bener nggak sih? Jangan pakai gunakan rujukan-rujukan yang nggak bisa dipercaya, ya. Karena ini buat penonton nih, OCCRP seperti dikatakan Cindy tidak pernah mengatakan bahwa Jokowi korup. Tidak pernah mengatakan Jokowi korup. Itu polling ya para penonton. Yang dia muncul itu namanya itu hasil polling. Polling netizen itu nih OCCRP. Nih mungkin biar jelas, OCCRP nih kayak silahkan untuk teman-teman semua kira-kira siapa nih yang pemimpin paling korup menurut kalian. Nah dari polling itu hasilnya ternyata Pak Jokowi paling atas. Itu dari polling ya, bukan dari OCCRP. Sabar. Gitu. Coba kalau ada data dipahami dulu. Dan bukan hanya itu, bukan data OCCRP. OCCRP kemudian diwawancara oleh Tempo. Iya. Terus dia menyatakan secara tegas OCCRP tidak punya bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi itu korup. Nah, ini OCCRP adalah lembaga jurnalis internasional terkemuka. Jadi si lembaga ini udah nyari nih data tentang Jokowi. Nggak ada dia bilang. Jadi bagaimana mungkin Bapak Amin Rais yang terhormat ini bilang bahwa Jokowi oleh OCCRP disebut sebagai pemimpin terburuk. Nomor 3 apa? Terburuk nomor 3 di dunia. Di dunia. Itu ada nomor 3 ya? Iya, nggak tahu Bang. Dan terburuk itu kan dan yang terburuk itu kan istilahnya indikasinya salah satunya adalah seorang presiden mungkin dalam pandangan Pak Amin termasuk Pak Jokowi ini akan melakukan segala hal, menghalalkan segala cara. Termasuk yang tadi Egra bilang Bang, kayak menerjang apapun, termasuk menerjang atau menerabas undang-undang gitu loh. Jadi untuk menghalalkan kekuasaannya itu termasuk beliau nih, Pak Jokowi ini kayak diterabas aja lah undang-undangnya gitu. Karena dia memang presiden terburuk. Menurut Amin. Nah buat penonton tolong sampaikan nih kalau Anda memang pernah dengar orang bilang itu Amin Rais ngomong bilang itu dari ujung ke ujung, ini dari ujung ke ujung kan? Iya. Ya bohong aja, ngarang aja. Orang Sunda tuh bilang ngawadul. Waduh. Ngawadul. Tadi ngelantur, meracau dan segala macam itu. Kalau kata Gensi ngadi-ngadi nih. Ngadi-ngadi. Ada aja ya. Ini super ngadi-ngadi. Nggak, kalau ngadi-ngadi itu ya kali si level-level siapalah gitu ngadi-ngadi Bang, tapi belakangnya ngadi-ngadi extraordinary. Oke. Ya makanya. Jadi memang, dan sedihnya ini beredar dan gini, kalau ini yang ngomong adalah bukan orang terkenal gitu ya. Sembarang orang kan suka kita lihat di TikTok tuh yang dengan gaya-gayanya sendiri-sendiri. Tapi ini yang ngomong adalah the one and only Amin Rais. The one and only. Kenapa dia tiba pada tahap halusinasi semacam ini? Kita tidak ada yang tahu ya. Sementara Pak Amin Rais sibuk, ini Pak Jokowi nih. Pak Jokowinya malah ditanya ditanya soal peluang apakah beliau nih jadi ketum PSI atau mau nggak nih gitu. Jadi ketum PSI. Ini karena kamu ngomong sama orang PSI ya? Iya. Kita kan kayak di satu sisi yang negatifnya nih lagi ribut aja gitu. Amin Rais. Di satu sisi ada Amin lain Rais. Pak Jokowi lagi ditanya, masuk nggak, mau jadi ketum PSI nggak Pak Jokowi gitu. Peluangnya segede apa sih gitu kan. Terus ya Pak Jokowi bilang iya masih dalam kalkulasi, jangan sampai kalau saya mendaftar nanti saya yang kalah gitu. Jadi saya bercanda Bang, kayak ntar gue udah daftar tuh kalah ngapain ditanya kalkulasi. Penonton bisa nilai lah, di satu sisi lagi ngereok gitu ya, ibarat kayak lagi tantrum gitu, yang Pak Jokowinya malah lagi ditanya. Tantrum siapa? Pak Amin Raisnya lagi ngereok kan, Pak Jokowinya malah lagi jadi ketum ya enggak ya, daftar jadi ketum enggak ya gitu. Bulan-bulan ini kabarnya PSI lagi membuka pendaftaran ketua umum ya. Gimana Bang orang baru PSI dibuka ini? Beberapa hari yang lalu. Jadi kan untuk pertama kalinya nih, dan ini pertama kalinya dalam sejarah politik Indonesia, pemilihan ketua umum seorang
pemilihan ketua umum sebuah partai one man one vote itu ditentukan one man and one woman lah ya. Ya, one man one woman one vote. Ya, oke. One human kali ya. Oke, one human one Ya vote. punya satu orang satu vote ya. Ini luar biasa karena nggak ada yang lain. Partai-partai lain nggak ada tuh yang berani memilih ketua umumnya melalui cara one man one vote itu ya. Ini kan gini, yang boleh milih itu hanya anggota memang. Saya boleh nih milih dan saya boleh maju sebagai calon ketua ya. Tapi kan masalahnya kan gak ada yang dukung juga ya. Ada bang, nggak mungkin nggak ada. Ada. Kan populer bang Adi kan. Iya. Para penipu ini memang. Ya gini, jadi boleh maju siapapun sebagai calon ketua umumnya PSI. Kalau ketua umum PSI kan selama ini ditentukannya oleh sebuah dewan pembina namanya. Jadi yang pertama kali kan dulu si Grace Natali, ingat ya. Kemudian diganti oleh Giring Ganesha, ya. Satu lagi oleh Mas Kaisang, sama Kaisang. Tiga-tiganya itu tidak dipilih oleh anggota, dipilihnya oleh elit dewan pembina. Nah partai-partai lain di Indonesia itu agak beda dari PSI, tapi juga bukan oleh anggota. Jadi misalnya gini, kalau kita bicara tentang taruhlah sebut saja salah sebuah partai siapa sih ketuanya sekarang? PDIP lah yang paling gampang ya, kan Bu Megawati. Yang milih Bu Megawati sebagai ketua umum itu bukanlah anggota PDIP, tapi dari bawah tuh ditentukan. Selalu kan levelnya hierarkinya itu begini. Paling bawah ada yang namanya DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Itu levelnya kayaknya kecamatan gitu ya. Iya, kecamatan. Terus lebih tinggi itu ada yang namanya DPD. Dewan Pimpinan Daerah, itu level kota dan kabupaten. Jadi di bawah tuh ngajuin nama ya. Tapi bukan para anggota, yang pokoknya ngajuin nama DPC. Kayaknya Cindy jadi calon nih gitu ya. Nah di DPD kan belum tentu disetujui. Dari DPD terus akan terpilih lebih sedikit lagi, dari DPD maju lagi ke DPW. Itu provinsi, wilayah. Baru DPP. Baru dimajuin ke DPP. Biasanya udah mengerucut tuh jumlahnya, akhirnya cuman 3-4 gitu yang menjadi calon ketua umum. Nah sekarang PSI bikin perubahan. Untuk pertama kalinya semua anggota PSI punya hak untuk memilih siapa yang mau jadi ketua umumnya, ya. Dalam hal ini kan sebenarnya ketua umum PSI itu sekarang Kaisang. Masih nggak akan bertahan kalau PSI kalau sekarang ada pemilihan namanya pemilu raya kalau nggak salah ya. Itu akan diselenggarakannya, pengajuan nama-nama itu sekarang mulai bulan Mei. Katanya sampai Juli ya bang? Ya, dari Mei ke Juni itu orang mencalonkan diri. Mei Juni, Ya dari Juni ke Juli itu diperiksa segala macam. Misal tadi ijazahnya ada nggak? Rekam medis. Kejiwaan gitu. Ntar Pak Amin mintanya. Nah itu Juli baru ada sebuah kongres yang akan ada e-voting. E-voting. Nah saya akan milih tuh ntar. Apakah Cindy, apakah Egra gitu ya. Wow. Boleh. Ya. Kalau saya pikir kamu sebagai seorang host bagus, udah ketua PSI-nya host. Aduh. Karena ini bang, Pak Jokowi kan ditanya juga. Dan kemudian all of a sudden tiba-tiba aja orang bukan hanya melihat ke Kaisangnya, ke Pak Jokowi. Pak Jokowi kan udah pensiun nih udah dipecat dari PDIP. Nice. Ditendang oleh PDIP. Jadi orang menggambarkan dia seperti nggak punya lagi rumah gitu ya. Tanda kutip terbuang gitu ya. Terbuang. Nah, mulailah kayaknya nih kalau buat PSI yang akan ada pemilihan, kayaknya Pak Jokowi harus kita tanya nih. Dia maju nggak nih? Ya. Boleh nih gitu kan. Saya duga konteksnya itu. Jadi, wartawan kan nanya. Iya, ditanya kayak Pak Jokowi nanti kalau daftar jadi ketua umum berhadapan sama anaknya dong, kan sekarang dijabat sama Mas Kaisang kan. Terus kata beliau gini, ya nggak tahu, kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak daftar gitu. Terus istilahnya kalau saya daftar yang lain nggak mau daftar lagi gitu. Bercanda ya. Bercanda. Walaupun itu benar bisa sih, jadi benar. Kan mungkin sungkan kali ya atau. Tapi pertama itu kan artinya nggak akan terjadi Pak Jokowi versus Kaisang.
Jadi dia mau bilang, ya kalau saya maju, Kaisang akan mundur. Iya. Kalau Kaisang maju, saya nggak jadi maju. Logis kan? Logis. Masa anak sama bapak berantem? Oke. Iya sih. Tapi hal kedua benar juga. Kalau dia maju, siapa yang berani melawan dia? Bukan karena kekuasaan ya. Ini bukan power. Iya. Pak Jokowi kan dicintai. Benar. Misalnya sekarang saya maju nih, gerak. Saya dapat nih 5 DPW. Ade Armando. Mantap. Pemret Cokro maju. Oke. Lawannya Jokowi. Iya. Bukan ya. Mungkin akhirnya ada yang milih saya. Itu karena rasa kasihan. Masa sih nggak ada yang milih? Milih dah gitu. Mungkin ini Bang yang buat meluruskan penonton, bukan dalam konteks negatif gitu, tapi orang saking udah cinta sama beliau, udah percaya, udah benar-benar menaruh rasa kepercayaan, jadi ya udahlah Pak Jokowi aja, mungkin gitu kan maksudnya. Jadi ya walaupun memang menarik bahwa Jokowi sampai bilang bahwa dikalkulasi dulu. Soalnya kalau maju kalah malu. Benar. Iya sih. Jangan pede dulu istilahnya gitu kan. Kali aja ada yang lebih populer dari dia kan. Jangan-jangan orang majuin nama Megawati gimana? Jauh ya. Oke. Oh bisa aja. Bisa sih. Kan boleh. Siapapun boleh diajukan namanya. Asal ada 5 DPW. Saya nih dengan mengorganisir gitu, saya menghubungi 5 DPW, ajuin nama Megawati. Ya. Tapi gini, menurut Egres sama Bang Ade ya, kan dengan istilahnya indikasi si Pak Jokowi ini jadi daftar jadi ketua PSI lah ya, itu kan menandakan oh Pak Jokowi nggak terbuang loh, Pak Jokowi malah siap untuk berpolitik, dan pasti ada banyak pihak-pihak yang gitu kan, khawatir. Politik lagi nih gitu. Waduh, berpolitik lagi nih. Selain Amin Rais gimana? Kira-kira siapa aja sih? Yang apa? Yang khawatir lah istilahnya. Oh banyak pasti pihak-pihak banyak yang khawatir kan seperti yang tadi Bang Ade bilang kan, Pak Jokowi udah dipecat PDIP, udah nggak tahu kemana arah pulang. Yang anti pasti kayak terbuang nih. Terbuang. Nah kalau memang sekiranya Pak Jokowi bener-bener nanti ya, misalnya bener jadi ketua umum PSI, itu kan pasti banyak yang panas khawatir. Bang istilahnya. Kalau oh pasti. Tadi pasti. Dan serangannya itu nanti udah kemana-mana. Pak Jokowi diserang, Kaisang diserang, PSI-nya akan diserang, saya akan diserang lagi. Karena itu akan terjadi. Jadi yang kita spill dari tadi Amin Rais aja gitu kan. Siapa lagi nih kira-kira? Ini gengnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Wah iya sih, bener. Nanti kita bisa bayangkan isi majalah Tempo tiap nomor tuh isinya apa, iya Pak? Bocor halus. Akan ngomongin Jokowi lagi. Nggak kehabisan bahan jadi mereka. Jadi mereka bilang dikabarkan kemenangan Jokowi atau maju Jokowi itu sebetulnya melibatkan partai apa tadi? Partai coklat. Katanya kan, kalau katanya emang nggak bisa diperkarakan. Itu akan banyak, dan sebenarnya lebih penting buat kita adalah bukan soal Pak Jokowi menang atau enggak sih. Cuman ini menjadi sebuah tradisi baru buat masyarakat Indonesia, bahwa sebenarnya pemilihan pemimpin tuh harus melibatkan orang-orang di bawah. Iya. Selama ini orang-orang di bawah, para anggota nih lazimnya di partai dianggap sebagai sekedar pelengkap penderita, orang-orang yang memilih saja dimanfaatkan untuk memenangkan salah seorang pemimpin. Betul. Tapi sebenarnya mereka tidak dilibatkan dalam sebuah keputusan yang sangat penting dalam eksistensi si partai. Jadi kalau saya sebagai anggota PSI, saya senang sekali bahwa ini dilakukan ya. Saya senang sekali kalau Pak Jokowi yang maju. Dan saya juga senang bahwa kalaupun Pak Jokowi nggak maju, mungkin Mas Kaisang masih maju. Dan mungkin akan ada lagi calon-calon lain yang juga maju. Ini sebuah tradisi yang sehat buat Indonesia. Betul. Ya. Tapi ya masalahnya kan akan ada cukup banyak juga orang kayak Amin Rais dan kawan-kawan yang ya mengarang bebas begitu. Istilahnya gini, menjadi nanti kalau memang benar menjadi ketum PSI bukan berarti tantangan itu akan selesai, justru akan makin bertambah tantangannya, dan bahkan mungkin cacian, makian, bener-bener serangan semua tuh, bahkan sampai digencet kali ya. Kakak medis, ijazah, akte kelahiran, kakak, sertifikat tanah, semuanya. rapor. Iya.
Ini kalau lu surat jual beli mobil gitu lama-lama. Mobil semuanya. IPK berapa IPK? Itu juga tuh Bang, Apa? Itu postingannya Dr. Tifa. Apa dia bilang? Kan dia bilang gini di Twitter ya, di X dia bilang gini, emang siapa duluan, intinya kalau pakai bahasa gaulnya, emang siapa duluan yang mulai ijazah palsu? Ya Pak Jokowi sendiri yang bikin gaduh, soalnya waktu itu pernah bilang, kayaknya konteksnya tuh buat cari kerja nggak perlu ada ijazah atau gimana gitu ya Bang. Tapi gitu. Pak Jokowi bilang gini, IPK saya aja nggak ada 2, tapi konteksnya kan bercanda, diseriusin sama Dr. Tifa Bang. Terus langsung tuh di bawah postingannya Dr. Tifa ya, komentarnya langsung gini, itu kan konteksnya bercanda, gimana sih? Lagian omongan Pak Jokowi juga ini gak sih, IPK saya nggak ada 2, mungkin 1. Ya, bisa jadi 3. Jadi 3. Kan nggak ada 2, bener. Nggak penting. Iya bener, nggak penting. Ini nggak penting Bang, cuman memang orang ini aja yang memang. Salah satu yang khawatir kalau Pak Jokowi masih berpolitik. Sedih sih. Jadi ya istilahnya ya namanya Pak Jokowi memang mungkin diserang habis-habisan, tapi tetap masih banyak kok yang mencintai beliau. Bener. Gitu. Dan ya lanjut terus aja Pak berpolitik Pak, jangan dengerin orang-orang. Kita mah dukung, kita mah mau gitu. Itu barisan sakit hati aja itu yang panas. Bener. Siap. Begitu. Semangat berpolitiknya Pak Jokowi. Ayo jadi ketum PSI. Ya. Wah udah mulai kampanye. Kampanye saya. Saya daftar kali ya. Ya kalau saya berharap Pak Jokowi turut mendaftarkan diri. Ya tadi ya pilihannya adalah either dia atau Mas Kaisang, dua-duanya itu bagus gitu ya, dua-duanya pemimpin yang baik buat PSI. Walaupun saya sih termasuk orang yang berharap memang Pak Jokowi saat ini kita masih memerlukan kehadiran Pak Jokowi di politik Indonesia. Ya, jangan dengarkanlah orang-orang yang bilang bahwa wah Pak Jokowi kan mesti udah pensiun, harusnya nggak usah cawe-cawe. Enggak. Orang seperti Pak Jokowi itu adalah orang yang kehadirannya dalam dunia politik Indonesia sangat dibutuhkan, membawa perubahan. Gitu ya. Kayak ibaratnya oase di tengah padang gurun gitu. Yes. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalnya penonton ada ide, saran, komen, boleh juga komen di bawah. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye.